Jika kalian pernah melihat serial kartun populer larva, pastinya kalian tidak asing dengan kumbang yang satu ini. Kumbang ini sangat suka mengumpulkan kotoran, membentuk, dan menggulungnya bulat-bulat. Itu sudah menjadi ciri khasnya. Kumbang ini biasa disebut sebagai kumbang kotoran. Mesti terlihat menjijikkan membayangkan mereka bersentuhan langsung dengan kotoran-kotoran hewan dan bahkan sampai memakannya. Namun, ternyata mereka memegang peranan penting dalam kehidupan alam. Mau tahu peran apa yang mereka mainkan dan kenapa peran ini sangat penting? Simak terus penjelasannya hanya di Jelajah Alam. Kumbang kotoran adalah kumbang yang menjadikan kotoran sebagai makanan mereka. Banyak kumbang kotoran yang dikenal sebagai penggulung. Mereka mengumpulkan kotoran kemudian membentuknya bulat seperti bola. Kumbang kotoran mengandalkan kakinya yang kuat dan bergerigi untuk mengumpulkan kotoran hewan. Selanjutnya, setelah kotoran terkumpul, kumbang kotoran menggunakan kepalanya yang kuat dan berkilau untuk memadatkan kotoran menjadi bola yang sempurna. Bola kotoran yang sudah terbentuk akan digulung oleh sang kumbang menggunakan kakinya. Beberapa spesies bahkan menggunakan kaki belakangnya untuk mendorong bola tersebut. Bola itu akan dibawa oleh sang kumbang ke tempat yang sudah ditentukan seperti lubang yang sudah digali atau tempat yang dianggap aman untuk menyimpan kotoran tersebut. Salah satu fakta menarik tentang bola kotoran ini adalah selain menjadi makanan, ternyata bola kotoran ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan, di mana si betina seringkali menggunakan bola kotoran sebagai tempat meletakkan telur. Setelah telur diletakkan, si induk akan mengubur bola kotoran tersebut di dalam tanah. Nantinya, larva-larva kumbang akan menetas di dalam tanah dan menjadikan bola kotoran tersebut sebagai sumber makanannya. Sebagai informasi, kumbang kotoran ternyata bukan berasal dari satu taksonomi tunggal. Mereka terpisah menjadi beberapa subfamili berbeda yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain klasifikasi taksonomisnya, kelompok kumbang kotoran juga dikelompokkan berdasarkan perilakunya. Di sini, para peneliti membagi kelompok kumbang kotoran menjadi 3 kelompok berdasarkan perilakunya. Yang pertama, penggulung kotoran, lalu penggali terowongan, dan penghuni kotoran. Dari ketiga kelompok ini pun mereka memiliki ciri khas masing-masing seperti penggulung. Ini sudah dijelaskan oleh Mimin di awal. Mereka memiliki ciri khas suka menggulung kotoran, membentuknya seperti bola dan mendorongnya ke rumah untuk memberi makan larva atau memakannya sendiri. Kadang-kadang untuk menarik pasangannya, si jantan akan membentuk bola kotoran yang besar dan akan mencoba menawarkannya pada si betina. Mungkin ini sebagai bentuk demonstrasi betapa hebatnya kekuatan kumbang jantan. Sebaliknya, untuk 2 kelompok lain, mereka agak berbeda dengan kumbang penggulung. Untuk penggali terowongan, mereka akan mengubur sebagian kotorannya di bawah tanah untuk dijadikan simpanan makanan. Kemudian, untuk kelompok yang terakhir, mereka adalah kelompok yang tinggal di dalam kotoran yang telah mereka buat. Mereka menjadikan bola makanannya sebagai tempat berlindung dan sumber makanan. Sangat unik sekali ya. Kumbang kotoran terdiri dari banyak spesies. Mereka masuk ke dalam ordo Chaeoptera atau ordo kumbang. Nama ilmiah untuk famili kumbang kotoran yang paling banyak anggotanya adalah Scarabaeoidae. Mereka memiliki sekitar 35.000 spesies dengan sekitar 200 spesies baru dideskripsikan setiap tahunnya. Data ini hanya data sementara dan akan terus bertambah ke depannya. Di dalam superfamili Scarabaeoidae, tidak semua anggotanya memakan kotoran. Mereka memiliki diet yang berbeda-beda. Ada yang memakan kotoran, ada juga yang menjadikan buah-buahan, jamur, atau bahkan dedaunan. Kemudian, famili kedua adalah Geotropidae. Famili ini biasa disebut sebagai kumbang dorong karena sering terlihat mendorong bola kotoran ke dalam lubang yang mereka buat. Ciri khas dari famili ini berbadan oval atau bulat, dengan ukuran yang bervariasi tergantung spesiesnya. Tubuh mereka keras dan kuat, sehingga cocok untuk menggali tanah. Warna tubuh mereka pun bervariasi, mulai dari hitam, coklat, hingga hijau metalik. Kelompok famili ini kebanyakan adalah herbivora. Mereka sering memakan dedaunan yang jatuh dari pohon, dan kotoran favorit famili Geotropidae adalah kotoran mamalia. Mereka sering menggulung kotoran mamalia tersebut ke dalam lubang yang mereka buat. Yang ketiga ada kumbang kotoran sejati atau dikenal sebagai famili Scarabaeidae. Mereka adalah pemakan kotoran sejati.
Kebanyakan kumbang dari subfamili ini adalah pemakan kotoran garis keras. Namun, beberapa spesies mungkin juga memakan bangkai, buah busuk, dan jamur. Dan yang terakhir adalah kelompok Apatiinae atau kumbang kotoran yang berukuran kecil. Mereka adalah kumbang terkecil dari seluruh famili. Kebanyakan dari spesies ini bukan pemakan kotoran seutuhnya. Kumbang kotoran adalah serangga yang tangguh. Mereka dapat hidup di banyak habitat, termasuk padang pasir, padang rumput, sabana, lahan pertanian, dan hutan. Kumbang kotoran mempunyai satu kelemahan besar, yaitu mereka tidak dapat bertahan di cuaca yang sangat dingin. Makanya, kumbang kotoran dapat ditemui di seluruh benua kecuali di Antartika. Meskipun kumbang ini adalah pemakan kotoran, ternyata mereka juga suka pilih-pilih. Mereka secara alami sangat tertarik dengan kotoran hewan herbivora dan omnivora seperti gajah, sapi, dan monyet tertentu. Kotoran dari hewan-hewan tersebut memiliki gizi yang tinggi bagi kumbang kotoran daripada dedaunan yang tidak tercerna dengan baik. Selain itu, kumbang kotoran lebih menyukai kotoran yang masih segar daripada kotoran yang sudah dingin. Jadi, beberapa spesies kumbang suka menunggu dengan penuh harap hewan kesayangan mereka mengeluarkan kotorannya. Kumbang kotoran memiliki indera penciuman yang sensitif. Mereka mendeteksi kotoran melalui indera penciuman mereka yang tajam. Beberapa spesies yang memiliki badan kecil lebih memilih menempel pada badan hewan penyedia kotoran untuk menunggu hewan mengeluarkan kotorannya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sang kumbang berhasil mendapatkan makanannya. Mereka harus segera menggulung santapan itu dengan cepat, karena terkadang kumbang akan mencoba mencuri bola kotoran milik kumbang lain. Jadi, kumbang kotoran harus segera bergerak cepat menjauh dari tumpukan kotoran agar terhindar dari pencurian. Perilaku suka mencuri ini telah dibuktikan melalui pengamatan Jean Henry Faber pada akhir abad ke-19. Faber mengoreksi mitos bahwa kumbang kotoran akan mencari bantuan pada kumbang kotoran lain saat menghadapi rintangan. Melalui pengamatan dan percobaannya, ia menemukan bahwa kumbang yang tampak membantu tersebut sebenarnya sedang menunggu kesempatan untuk mencuri sumber makanan si penggulung. Lucu sekali ya. Selain memakan kotoran, makanan kumbang ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti mereka yang tinggal di kedalaman hutan, terkadang mereka terpaksa memakan buah-buahan yang membusuk, jamur, dan bahkan mereka bisa menjadi karnivora dengan memakan kelabang dan serangga lainnya. Meskipun terlihat menjijikan karena suka memakan kotoran, ternyata kumbang kotoran berperan penting dalam bidang pertanian dan hutan tropis. Dengan mengubur dan mengonsumsi kotoran, mereka mendaur ulang nutrisi dan struktur tanah. Hal ini dibuktikan di tambang batu yang sedang direhabilitasi di Afrika Selatan. Di tempat tersebut, banyak pohon yang tumbuh akibat kotoran yang dikubur oleh kumbang kotoran. Di sana, kumbang kotoran dianggap sebagai pahlawan karena jasa-jasa si kumbang dalam memelihara lingkungan hutan. Bahkan, orang-orang Afrika membuat papan jalan yang menyebutkan bahwa kumbang kotoran punya hak jalan. Luar biasa sekali ya. Kemudian, di sekitar pertanian, kumbang kotoran juga berperan penting dalam melindungi ternak seperti sapi. Dengan membawa dan mengubur kotoran ternak ke dalam tanah, mengurangi penyediaan habitat bagi lalat yang dapat mengganggu kesehatan dan menyebarkan bakteri. Oleh karena itu, banyak negara telah memperkenalkan kumbang kotoran untuk kepentingan peternakan. American Institute of Biological Science melaporkan bahwa kumbang kotoran menghemat industri ternak Amerika Serikat sekitar 380 juta dolar setiap tahunnya melalui penguburan kotoran ternak di atas tanah. Sementara di Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization menugaskan Australia Duck Beetles Project untuk memperkenalkan spesies kumbang kotoran dari Afrika Selatan dan Eropa. Sebanyak 23 spesies berhasil diperkenalkan yang menghasilkan peningkatan kualitas dan kesuburan padang rumput sapi Australia. Kumbang ini juga berhasil menekan populasi lalat semak Australia yang suka bertelur di dalam kotoran dan agresif menggigit ternak. Dan pada tahun 1995 dilaporkan bahwa kumbang kotoran sedang diuji coba di pinggiran Sydney untuk menangani kotoran anjing. Wah, meskipun seperti terlihat menjijikkan, ternyata kumbang kotoran ternyata memiliki banyak manfaatnya, seperti pembersih lingkungan, meningkatkan kualitas tanah, penyebaran benih, dan pengendali populasi lain.
Jangan sampai kita mengira kalau kumbang kotoran itu penyebar penyakit karena suka membawa dan memakan kotoran hewan. Nyatanya, kumbang kotoran tidak menimbulkan bahaya nyata bagi manusia. Kumbang ini tidak dianggap menyebarkan penyakit, malahan mereka cukup pandai menetralkan bakteri berbahaya dalam kotoran. Kalau ada pertanyaan random, apakah kumbang kotoran menyukai kotoran manusia? Maka Mimin menjawab, di alam liar, kumbang kotoran tampaknya lebih suka memakan kotoran hewan herbivora seperti gajah dan sapi. Namun, ada satu penelitian menemukan bahwa beberapa kumbang kotoran justru menyukai kotoran manusia. Mungkin karena pola makan kita yang bervariasi, namun tidak diketahui berapa banyak kumbang yang secara alami memilih kotoran manusia. Toh kita sebagai manusia tidak akan membuang kotoran sembarangan kan di alam liar. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita tentang kumbang kotoran. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih.